Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama Muhammad Fauzi, dikenal dengan nama Fauzi Zamzam. Beliau ini ketua Les Bumi NU yang kemarin juga hadir di Jagung Budaya. Ini memang follow up dari Jagung Budaya kemarin. Nanti saksikan di banyak channel ini. Pak Fauzi, Ya. dari hasil Jagung Budaya kemarin ada beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu yang sampean tangkap pertama dari narasumber itu apa? Sebenarnya banyak ya. Jadi menyangkut kebudayaan di Bojonegoro dari berbagai semacam poin-poin tertentu dari pendidikan, dari UKM, budaya tentang UKM, terus dari pemerintahan, juga dari kesenian. Selain itu juga ada dari mana narasumbernya, dari politik ya. Politik dan hubungannya dengan Karang Taruna. Jadi komplit menurut saya. Jadi sudah lumayan banyak lah yang dibahas, terutama dari segi kajian budaya. Kalau kan narasumber memaparkan poin penting dari semua narasumber itu apa? Poin penting dari narasumber sesuai dengan tema yang ada itu strategi organisasi, strategi budayaan di Bojonegoro ya. Saya belum begitu melihat strateginya yang dimunculkan, terutama di bidang pendidikan, di bidang politik, bagaimana kebudayaan, strategi di bidang politik, terus juga di bidang strategi UKM. Itu dari segi strategi, tapi kalau penjelasan tentang semuanya itu terkait dengan kebudayaan sudah cukup lah. Sudah cukup menggambarkan tentang kebudayaan itu sendiri. Lebih fokus lagi, Ya. Kalau dari Pak PJ Bupati itu kalau mau diringkas itu apa sih yang disampaikan PJ Bupati? Kalau mau diringkas sebenarnya Pak Bupati itu sudah meringkas. Nah ya apa? Jadi meringkas secara keseluruhan yang disampaikan oleh para narasumber, begitu juga oleh para penanya. Jadi macam-macam itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Jadi ada 5 itu semuanya ada disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, dan yang lebih banyak dia mantuk-mantuk. Menyerap ya? Iya, menyerap mantuk-mantuk. Nah kemarin kan Pak Fauzi ini sempat mengusulkan dan atau bertanya. Kalau nggak salah ada 3 usulan atau pertanyaan. Itu boleh diingatkan lagi apa? Satu tentang ikon Bojonegoro yang menurut saya sampai saat ini ikon Bojonegoro itu belum banyak dikenal, atau mungkin belum punya yang bisa dijadikan Jawa Timur aja, apalagi nasional ya. Jadi kita sering bikin ikon tapi ternyata nggak sampai. Namanya kayak Masjid Agung Darussalam dulu mau dibikin ikon religi di Bojonegoro, tapi ternyata kan juga nggak sampai. Banyak hambatannya ya? Iya. Jadi bukan hambatan ya, mungkin standarnya belum sampai ke sana. Standarnya belum sampai ke sana. Ini hubungannya sama apa? Wisata atau apa? Atau Jadi menurut saya ikon itu ya menyangkut macam-macam. Cuma titik tekannya kan bisa macam-macam. Jadi mungkin titik tekannya pada wisata. nah kalau yang dimaksud Pak Fauzi ikon Bojonegoro itu sektornya apa? Wisata atau ekonomi atau apa? Nah menurut saya ini belum ditemukan. Belum. Terserah. Kalau dulu zaman saya masih kecil, ikon Bojonegoro itu tembakau, pertanian, dan perkebunan, dalam hal ini adalah jati. Indonesia itu sangat mengenal Bojonegoro lewat tembakau dan jati. Ibarat sekarang kalau namanya Temanggung ini masih kuat tembakonya, ikon tembakau itu.
Jadi ya macam-macam lah. Ikon itu bisa dikenal. Utamanya dulu pertanian, Ya, pertanian dan pertanian. Terus dalam perjalanannya akhirnya cari-cari tapi nggak ketemu-ketemu. Belum ya? ketemu menurut saya. Belum ketemu. Kemarin sempat nyinggung festival-festival Pak Fauzi. Itu apa layak dijadikan ikon? Ya, umpamanya ikon ya dari ikon Bojonegoro saja. Kekuatannya hanya ikon Bojonegoro. Ikon Bojonegoro itu maksudnya hanya cukupnya cukup Bojonegoro. Oh, lokal. Ya, Lokal. lokal. Jadi perlu mencari ikon Bojonegoro yang minimal Jawa tingkatnya Timur. regional ya, Regional. supaya orang lebih tahu. Lebih tahu, orang menyebut Bojonegoro akan ingat ini. Menyebut ini ingat Bojonegoro. Kayak kemarin saya contohkan, orang menyebut Wingko pasti pikirannya sudah di Babak. Ya. Seperti itu ya, maksud ikon. Sampai sekarang belum ada. Menurut saya belum. Menurut Pak Fauzi yang orang Bojonegoro, tapi betul. Jadi kemarin ada Didi Mukrianto dari Jakarta. Iya. Kemudian juga ada Pak PJ yang juga di Jakarta. Jakarta. Sebelum acara Jagung Budaya itu saya sempat ketemu Pak PJ. Itu justru bertanya Pak PJ. Iya. Bojonegoro ini apa? Iya. Nah, pertanyaan itu diulang di Jagung Budaya. Peta kesenian budaya Bojonegoro itu apa? Artinya kan memang belum ada Iya. untuk orang luar. Iya. Itu yang pertama. Kalau soal ikon mungkin ada usul, maksudnya usul masukan, bukan usul tapi masukan. Masukan saya, dan ini sebenarnya sudah bisa mengarah ke sana, mengarah bagus ya. Itu kehidupan Samin. Amin. Iya. Apa Jadi enggak Blora itu? loh, enggak, menurut saya Bojonegoro perlu dibawa Samin. Samin Tapi itu. Blora itu belum. Artinya gini, belum dimiliki oleh Blora lah. Samin itu. Untuk Jadi- menjadi apa ya? Jadi orang mikir Samin belum tentu ke Blora. Belum tentu ke Blora. Lah ini Bojonegoro menurut saya Samin ini harus diangkat untuk menjadi Samin ini Bojonegoro. Samin. Bojonegoro. Terus kemudian itu kan yang pertama ikon Iya. Bojonegoro. Kemudian kalau nggak salah kemarin keterlibatan ulama. Iya. Breakdownnya gimana? Cara melibatkan ulama di apa ya? Di pemetaan kesenian dan budaya. Saya itu berbicara ulama, Indonesia itu tidak lepas dari ulama. Ya, jadi dari segi politik, dari segi Semua aspek. aspek itu peran ulama sangat luar biasa. Kita arahkan kepada kebudayaan. Kita bukan berarti harus ada ulama di situ, enggak. Karena yang saya maksud, kenapa kita harus berucap terima kasih kepada ulama? Karena memang peran ulama ini tidak diketahui siapa atau sebenarnya orangnya siapa. Tetapi hasil kebudayaan yang ada di Indonesia itu kelihatan sekali kalau ini buatannya ulama. Dan memang biasanya cirinya ulama itu kan tidak mau kelihatan. Sampai sekarang semuanya contoh aja teks tahlil. Ya. Teks tahlil. Itu sampai sekarang nggak diketahui. Saya yang belum tahu ya. Ini karya siapa biar menyusun sedemikian rupa hebatnya. Nah, ini saya yakin dan ini ulama. Dan orang tidak sembarangan di dalam pemilihan ayat-ayat yang ada di dalam teks tahlil. Tahlil itu di Indonesia tidak hanya di Jawa Timur saja. Tapi seluruh Indonesia akan memahami tahlil dan tahlilnya sama dari dulu. Apa di Bojonegoro kurang diakomodir peran ulama di bidang seni budaya. Artinya diakomodir itu kurang diakomodir itu misalkan mereka masih jalan sendiri-sendiri. Oh enggak, saya kira hasil-hasil budaya yang digagas oleh para ulama ini tidak hanya Bojonegoro, hampir di Indonesia sudah terakomodir. Jadi sekarang ini yang lagi gejala, tidak gejala ya, tapi sudah meningkat ke tingkat nasional itu Gema Sholawat. Ya, yang orang Tuban, ulama Tuban itu ya menciptakan. Kalau Gema Sholawat itu langsung Solo yang ngetop. Oh, Solo. Syekh Habib Syekh itu. Oh. Nah, itu hampir tiap kabupaten sekarang ada Dikit. Habib Syekh di kecil. Kan itu sederhana sebenarnya.
artinya alat musiknya juga padahal di era saat ini. Dan itu bisa membuat sebuah daerah dikenal. Nah, dan ini sudah menurut saya sudah bahkan nasional, makanya diakomodir di Indonesia. Sampai Bojonegoro punya grup sholawat semacam itu. Dan punya Anwar Zahid ya. Oh, enggak harus. Enggak harus. Anwar Zahid itu yang ikut mempopulerkan. Yang ketiga apa ya kemarin? Icon. Oh, yang ketiga adalah harapan saya itu anggota DPR RI itu yang mewakili Bojonegoro. Ya, sampai Bojonegoro. Tidak hanya perorangan yang salah. Memikirkan Bojonegoro harus mereka bersatu atau duduk bersama. Harapan saya kan duduk bersama. Apakah itu mungkin? Tidak tahu saya. Tapi minimal sudah saya lontarkan untuk memikirkan Bojonegoro. Sehingga dia ada kebersamaan. Kalaupun mereka sudah memikirkan, sebaiknya disampaikan. Iya, ya. Kita juga belum tahu ya mereka mikir apa enggak kan karena belum pernah disampaikan secara terbuka kan? Iya. Betul. Bikin ikon Bojonegoro itu orang-orang tangguh. Iya. Saya yakin orang-orang yang ada di pusat seperti anggota DPR RI itu SDM-nya luar biasa sekali, orangnya pintar-pintar, doktor, S2-nya kuat-kuat. Itu alangkah indahnya, alangkah hebatnya. Kalau dia duduk bersama memikirkan Bojonegoro dan merencanakan sesuatu tentang Bojonegoro. Itu pun tidak hanya DPR RI, DPRD Jawa Timur juga ada. Infonya kan lumayan banyak itu, 6 atau berapa itu? Iya, dari berbagai partai. Kalau sekarang ratusan yang nyalek. Calegnya, yang jadi kan cuma 6 atau berapa itu ya, sekitar itu kan. Dan itu dari berbagai partai. Malang indahnya itu kalau secara real, dari 3 harapan tadi, 3 masukan, 3 pertanyaan tadi, secara real misalkan sampai ini diberi wewenang untuk gunakan 3 opsi itu tadi untuk memajukan Bojonegoro, secara real itu sampai mau bikin apa Pak? Tidak bikin, tapi menguatkan yang sudah ada. Oh, menguatkan yang sudah ada. Yang tadi saya sampaikan Samin tadi. Itu aja, satu aja. Tapi itu apa enggak bikin iri yang daerah bukan Samin? Daerah yang kan, bukan Samin. Jadi kan gini, Samin itu Margomulyo, iya. Daerah Timur Selatan. Sementara yang lain sudah dicap sana kan. Sementara yang lain kan tidak bisa. Saya belum melihat yang lain itu keunikan. Jadi sesuatu yang bisa diangkat apa? Belum ada yang sesuatu yang bisa terangkat dengan Bojonegoro. Momen saya lihat kapas apa? Nggak tahu ya. Karena memang belum muncul ya. Ya belum muncul. Yang muncul kuat ke tingkat nasional. Itu hampir Samin itu banyak dipelajari orang. Samin, banyak orang datang ke sana. Ya, itu dimaksimalkan. Atau mungkin Saminnya di sana, kemudian tapi belajarnya atau datangnya tidak harus ke sana. Misalkan terserah. Museum Samin, boleh, tapi tidak di sana. Tidak harus di sana. Seperti itu. Jadi pemerataan ikon di seluruh kabupaten ini. Jadi Bojonegoro, tapi karek kita kuat dah. Artinya gini, masyarakat ini kuat dah untuk disebut sebagai masyarakat Samin di Bojonegoro. Secara kabupaten ya, tidak hanya di suku Samin. Nah, itu. Tapi itu dah. Gitu. Menurut sampean kuat enggak? Masih akan terjadi pro kontra. Nah, kalau memang skopnya besar, Mas. Iya, iya. Jadi kalau skopnya kalau sementara ini kan bahkan hanya di tingkat dusun loh kan. Iya. Margomulyo dusunnya Jipang, di luar Jipang itu tidak disebut Samin. Iya. Apalah artinya kecil, tapi yang bisa mengangkat tinggi. Alternatif lain selain Samin nggak ada ya? Belum ya? Saya belum menemukan. Sebenarnya saya itu dulu masjid itu bisa jadi Masjid Agung Darussalam. Ini ya? Iya. Masjid Agung Darussalam itu bisa dibibit sedemikian rupa untuk menjadi ikon Bojonegoro. Salah satunya. Bahkan kemarin saya sempat hal-hal yang sifatnya enggak kadang-kadang bisa enggak jadi masuk akal. Kalau bentuknya jadi kalau Samin kemudian masjid itu kan minat khusus orang yang butuh informasi soal Samin
akan ke sana. Kalau masjid khususnya orang muslim kan, walaupun bisa jadi nanti bukan non muslim atau yang di sana juga umum. Nah itu kan terlalu apa ya, skupnya terlalu khusus. Nah kalau sementara kalau dihubungkan dengan wisata itu kan lebih umum. Misalkan wisata yang pada umumnya, jadi pemandangan apa. Nah itu kira-kira apa? Kalau di Bojonegoro ini kan ada, kalau ada hutan jati, ada Bengawan Solo. Kalau alamnya kan itu hutan jati dan segala macam isinya, sama Bengawan Solo dan segala macam aktivitasnya. Kemarin waktu acara jagung budaya yang sempat saya sampaikan juga ya adalah Bengawan Solo. Samin itu baru ini. Kalau Bengawan Solo, karena Bengawan Solo itu panjangnya melintasi Bojonegoro kan cukup panjang. Bahkan tempat saya sampaikan, kenapa toh Sungai Solo ini dikatakan Bengawan Solo? Saya tidak bisa menjawab. Rata-rata kan ada Sungai Musi, namanya sungai, tapi kenapa Bengawan Solo? Apa dari kata-kata begawan? Ya. Kalau begawan kan sesuatu yang luar biasa. Kan namanya Solo ya. Solo, ya. Bengawan Solo kan itu. Orang belum mikir Bengawan Solo di mana? Kalau orang luar mikirnya ya di Solo. Iya. Iya kan. Iya. Artinya Nah, potensi artinya bukan Bengawan Solo, tapi festival yang sudah pernah digelar. Festival Bengawan. Ada lagi festival jazz Bengawan. Salah satu rangkaian dari Bengawan, kekuatan Bengawan. Karena festival Bengawan itu bisa. Kemarin kan sudah kita lihat festival yang ada di Bengawan Solo itu ada jazz Bengawan, ada tanda, ada sastra Bengawan. Nah, itu rangkaian, terus ada pawai perahu. Berarti Bengawan itu salah satu sumber daya alam yang memungkinkan dijadikan ikon. Betul. Samin, Bengawan. Kalau beberapa tahun yang lalu ada namanya Festival Geopark. Ingat. Geopark, ada kayangan api. Itu dan di Jawa Timur mungkin belum ada ya? Belum ada, tapi baru sekali kan seingat saya. Sekali, iya. Nah, setidaknya selenggarakan 3 kali. 3 kali lagi. 3 kali lagi. Itu akan festival Bengawan kan sudah beberapa kali. Ya. Jadi itu akan lebih kuat. Kalau baru sekali baru. Itu kuat nggak festival Geopark? Geoparknya Bojonegoro itu maksudnya itu kuat. Jadi Geopark itu kan mulai dari hulu itu di kawasan Bojonegoro Selatan sampai di Kedewan. Jadi kalau festival Geopark, karena saya tidak begitu banyak mengikuti temanya Geopark. Iya. Itu kan menyangkut minyak loh. Migas. Iya, migas kan ya, menyangkut migas ya. Itu. Nah, menurut saya kan kuat Bengawan. Kuat Bengawan. Kuat Bengawan. Ya. Karena Bengawan ini mulai dari dulu. Zaman purba sudah ada Bengawan Solo ini. Sampai dan mungkin nggak mungkin akan habis Bengawan Solo. Dan akan selalu apa ya? Orang akan tahu lah. Bojonegoro Geopark itu kan baru-baru saja karena ada minyak. Tapi kalau Bengawan Solo sudah lama dan ini tinggal menguatkan. Jadi menguatkan yang sudah ada menurut saya. Kalau keseniannya di Bengawan, terus di hutan itu apa sih? Kalau kesenian menurut saya ada 2 yang pantas gitu ya. Satu tari Tengul. Tari Tengul itu ya. Yang kedua adalah Sandul. Tari Tengul apa wayang Tengul? Nah, saya cenderung ke tari Tengulnya. Dan Sandul. Itu layak lah. Dan itu ada keunikan menurut saya. Sandul dan Tari Tengul. Untuk mewujudkan itu loh, supaya misalkan seninya terkenal, Tengulnya terkenal, Sandurnya terkenal, ikon Bengawannya terkenal, kalau Saminnya tadi sudah nasional kan. Itu cara realnya ya sering adakan festival sering adakan festival tentang itu semuanya. Rutin ya? Ya. Rutin, kalendernya jelas. Nah. Dan turunannya misalkan Tengul ya ono tarine, ono wayange. Kemudian Bengawan ya ono peraune, ada pertaniannya. Samin juga seperti itu. Sering-sering adakan festival.
Oke, sering-sering mengadakan festival. Intinya kan itu, Iya. pertunjukan berarti. Festival kan isinya pertunjukan-pertunjukan. Ya seperti bisa pertunjukan, bisa festival itu kan macam bisa ada seminar, Seminar. bisa ada talk show, bisa Dan- ada jagung budaya tentang itu, dan diusahakan setiap event itu ada unsur itu. Atau Tenggulnya kalau memang disepakati tenggul dan Iya, tandur ya. iya. Itu ada, seperti ngomongan jagung budaya kemarin ada tari tenggul ngomongnya gitu kan bagus. Ada yang dua yang kita sepakati itu, ada orang yang berbicara tentang samin, atau ada tokoh samin yang dihadirkan. Artinya tetap menjadi, jadi seninya, seni sandur sama tenggulnya harus menjadi bagian kalau bisa di segala acara Diusahakan. formal ataupun non formal. Jadi misalkan kayak kita podcast ini, saya misalkan pakai dialeknya sandur atau matak tenggul gitu. Jadi kalau kemarin tuh memang baru sepotong saja, sepotong, kita hanya diberi waktu sedikit, responnya juga tidak bisa saling merespon kan kemarin waktu acara jagung budaya. Nah ini follow up-nya memang seperti ini, karena kalau bikin seperti itu lagi nanti masyarakat bosan. Intinya kita mau bikin sebuah rekomendasi besar yang lengkap. Kalau dari Pak Fauzi, dan mungkin itu belum lengkap juga kan, dari Pak Fauzi mungkin belum lengkap juga, ada yang belum diutarakan. Nanti kapan-kapan kita akan, jadi ada salah satu rekomendasinya Pak Fauzi dari jagung budaya kemarin itu bikin pertemuan-pertemuan kecil terbatas kayak rapat yang khusus memberikan usulan dan masukan dan paparan. Itu kita tidak usah panjang-panjang karena sudah panjang. Nanti saya akan keliling lagi ke yang lainnya. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih. Semoga usulannya bisa diarahkan oleh mereka yang punya wewenang ke arah yang positif. Kalaupun ada yang membuli, anggap saja itu kritik sebagai masukan. Itu nanti kita sambung. Siap. Nanti kita sambung dengan tamu atau saya yang bertamu ini. Tuan rumah yang lainnya masih ada 8 lagi. Saya nggak usah, masih ada 8 lagi. Kita ketemu di tema yang lain.